Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, selamat malam, puji Tuhan. Kesempatan kembali saya boleh dapat melayani di ibadah malam hari ini. Dan tanpa terasa waktu cepat berlalu ya. Bapak Ibu sekalian, time flies. Kita sudah ada di bulan ke-9, bulan September, tidak lama lagi sudah selesai tahun 2024. Dan firman Tuhan di malam hari ini saya beri judul Responi dan Kerjakan Panggilan Tuhan. Responi dan kerjakan panggilan Tuhan. Kenapa? Karena waktu sedemikian cepat berlalu Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Kita sudah ada kembali nyaris di penghujung tahun ini. Dan mari kita sama-sama flashback hidup kita. Mari kita sama-sama merenung di malam hari ini untuk apakah hidup saudara dan saya sudah kita penuhi, sudah kita isi dengan hal-hal yang seturut dengan maunya Kristus, bukan maunya dunia atau maunya kita pribadi. Responi dan kerjakan panggilan Tuhan, kita akan sama-sama baca natsnya dalam Efesus 2 ayat 10. Saya menggunakan LAI, terjemahan edisi kedua Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Efesus 2 ayat 10. Mari kita sama-sama baca. Natsnya berjudul semuanya adalah anugerah. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya merefer juga dari bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Kita adalah ciptaan Allah dan melalui Kristus Yesus Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Ya, itu dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam versi bahasa Inggris New International Version, saya suka untuk mempelajari Alkitab ini dari berbagai terjemahan ya untuk memudahkan saya belajar dan juga Bapak Ibu terkasih saya sarankan demikian. Demikianlah Efesus 2 ayat 10 dari New International Version dikatakan, for we are God's workmanship. Kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita ini buatan Allah. Created in Jesus Christ, diciptakan oleh Kristus Yesus to do good works, untuk melakukan perbuatan baik, which God prepared in advance for us to do. Which God prepared in advance for us to do. Sahabat-sahabat terkasih dalam Kristus, ayat yang baru saja kita baca, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Bapak Ibu, Efesus ini, surat Efesus ini yang ditulis oleh Rasul Paulus, itu ditulis oleh Rasul Paulus dalam posisi beliau saat itu tidak dalam posisi nyaman seperti saudara dan saya malam hari ini dalam kondisi bebas. Saya percaya kita ada sukacita, ada damai sejahtera. Tapi Rasul Paulus waktu menuliskan surat ini kepada jemaat Efesus, dia dalam posisi di penjara. Ya, kemudian besar itu penjaranya di Roma. Dan jemaat Efesus itu, orang-orang di Efesus itu memang menarik Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, karena kehidupan jemaat Efesus itu mereka berhadapan dengan kepercayaan mereka secara lokal itu mereka masih percaya dengan dewa-dewa. Jadi itu ada kuil besar dewa di Efesus ya. Dan namanya itu kuil Dewi Artemis. Itu bisa Bapak Ibu lihat, baca nanti di Kisah Para Rasul 19. Jadi Rasul Paulus punya kerinduan untuk jemaat Efesus itu tetap fokus sama Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan yang benar gitu ya. Tidak lagi terdistrak, tidak lagi terpecah konsentrasinya, iman percayanya dengan Allah-Allah atau ilah-ilah yang lain. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, Rasul Paulus di sini mengajarkan kepada saudara dan saya, kita tuh diingatkan bahwa saudara dan saya ini boleh ada sebagaimana kita ada. Rasul Paulus mengatakan dalam Korintus, I am what I am. Jadi saya sebagaimana saya ada di malam hari ini, kita semua. Itu semua karena saudara dan saya itu bukan sesuatu atau barang atau makhluk yang sekedar hidup. Tetapi saudara dan saya itu ciptaan Allah. Yang menariknya Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, kita ini diciptakan oleh Tuhan itu dalam satu tujuan tertentu. Ya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan, nah ini menarik, pekerjaan baik, good works.
dalam NIV. Good works di dalam NIV ya. To do good works. Di mana pekerjaan baik ini ternyata bukan sembarangan pekerjaan Bapak Ibu, tetapi memang sudah Tuhan siapkan untuk saudara dan saya untuk kita kerjakan. Dan menariknya Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, apa yang dimaksud dengan pekerjaan baik ini? Ya, saya melayani, Tuhan panggil saya sejak tahun 2018 melayani jemaat khususnya jemaat warga binaan di penjara-penjara di beberapa titik di Jakarta dan sekitarnya. Dan pelayanan ini juga bukan pelayanan yang maksudnya tidak penuh tantangan Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Banyak sekali tantangan pastinya ya. Dan kita melayani jemaat yang tidak saja hancur hati, tapi mereka adalah kumpulan yang kebanyakan itu putus asa. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, dalam satu kesaksian lepas kesaksian, mereka itu sudah seringkali kami dengar hampir 99,9% itu kalau kesaksian, orang-orang jemaat warga binaan ini baru sadar bahwa hidup mereka ini adalah hidup yang sudah mereka sia-siakan. Dan mereka baru disadarkan bahwa hidup mereka ini adalah sesuatu yang precious, sesuatu yang berharga. Justru pada saat mereka harus, dihajar dulu sama Tuhan untuk mereka boleh ada di sekolah kehidupan. Saya pakai istilah sekolah kehidupan ya Bapak Ibu untuk penjara. Lalu mereka sadar bahwa ternyata saya ini sudah sedemikian menyia-nyiakan waktu saya, bahkan melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, apalagi melakukan pekerjaan baik. Sehingga yang dimaksud dengan pekerjaan baik di sini adalah Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, segala hal yang Tuhan mau kita lakukan, yang semuanya didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Itu pekerjaan baik yang Tuhan maksud. Good works, to do good works. Melakukan hal-hal yang baik. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, melakukan hal-hal yang baik. Dan melakukan hal-hal yang baik, pekerjaan yang baik itu tidak terbatas oleh pekerjaan yang mungkin Bapak Ibu terkasih melihat ada di atas mimbar. Tidak. Pekerjaan baik, hal-hal baik itu sangat luas dan tidak batas. Batasnya itu hampir tidak ada karena batasannya hanya seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena Allah yang sudah menyiapkan pekerjaan baik itu untuk saudara dan saya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Jadi saya harus ngapain nih Tak? Saya sempat berpikir apa ya Tuhan? Pekerjaan baik apa ya Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Kita sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia kemurahan Tuhan, yang sudah menerima keselamatan. Harus nomor satu adanya perubahan gaya hidup kita. Harus ada namanya perubahan cara berpikir saudara dan saya. Sehingga kita bisa menangkap dengan mudah apa sih yang Tuhan mau dari hidup saudara dan saya. Untuk saudara dan saya dimampukan untuk melakukan pekerjaan baik itu. Pekerjaan baik adalah setiap hal yang ada di tangan saudara saat ini. Dalam tugas dan tanggung jawab saudara. Tuhan tempatkan saudara saat ini sebagai apa? Misalnya Tuhan tempatkan saya, Ita ini, saya punya tugas dan kewajiban dalam kapasitas saya saat ini sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pekerja. Bahkan Tuhan izinkan saya boleh ada melayani pekerjaan Tuhan di atas mimbar, melayani jemaat-jemaat warga binaan. Itu adalah fungsi-fungsi yang Tuhan tempatkan dan setiap fungsi itu ada pekerjaan yang saudara dan saya harus lakukan. Tidak besar atau kecil tapi kita bisa melakukan itu semua dengan sungguh-sungguh. Karena Allah itu tidak melihat sesuatu yang besar. Allah itu selalu melihat hal yang kecil. Dalam tugas tanggung jawab saya sebagai istri misalnya, Efesus 5 mengatakan, hai istri-istri tunduklah kepada suami. Dalam melakukan tugas tanggung jawab saya mulai sebagai istri, apa yang harus saya lakukan, lalu sebagai ibu saya harus melakukan apa kepada anak saya. Itu pekerjaan lepas pekerjaan, banyak hal yang sangat banyak Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Dan itu yang Tuhan Yesus mau saudara dan saya lakukan. Amin. Kita gak usah terlalu membayangkan tentang kekristenan itu seperti apa. Menjadi ahli, kita tidak diminta untuk menjadi penghafal Alkitab. Yes, kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tetapi Yakobus mengatakan bahwa saudara dan saya itu harus menjadi pelaku
firman. Karena kalau tidak Anda dan saya menjadi orang-orang yang menipu diri sendiri. Sahabat-sahabat terkasih dalam Kristus. Kita semua, saudara dan saya percaya bahwa hidup saudara dan saya itu dipimpin Roh Kudus. Amin. Karena barang siapa yang percaya kepada Kristus, ada Roh Allah dalam kita. Amin. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalam aku. Waktu kita tahu bahwa hidup kita dipimpin oleh Kristus, dipimpin oleh Roh Kudus, saya percaya hati kita yang dipimpin oleh Roh Allah itu akan berkata tak, atau sebut nama Bapak Ibu masing-masing, itu untuk melakukan segala sesuatunya dalam tangan kita yang Tuhan boleh berikan, yang Tuhan percayakan. Itu pasti kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Pasti itu. Bahkan yang paling sederhana, saya itu paling suka yang namanya pekerjaan kalau di rumah ya. Saya itu paling gak bisa masak Bapak Ibu terkasih. Jadi saya itu paling menyukai pekerjaan selain masak, ketemu penggorengan, minyak itu ya, kompor. Saya paling senang itu setrika. Saya menikmati pekerjaan ekstrakurikuler saya itu menyetrika. Saya merasakan ada sesuatu yang saya bisa fokus, lalu saya bisa sambil mendengarkan lagu. Jadi saya sampai kadang-kadang ya, ada waktu dan ada waktu luang, lalu saya bilang sama suami saya, ada yang bisa saya setrika enggak? Saya bilang gitu sama suami saya. Lalu suami saya bilang, enggak, kan sudah masuk laundry semua. Dia bilang gitu, coba kamu cari lagi ada bajunya adek enggak yang bisa saya setrika. Karena apa? Ada sesuatu yang menarik dengan memberikan yang terbaik dalam tugas saya itu sebagai istri, sebagai ibu. Ada sesuatu yang Tuhan kasih di hati saya, lakukan itu. Oke, dalam potensi saya yang kurang berpotensi dalam hal masak-memasak, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Tuhan meminta saya untuk do your best in your capacity as a mom. Ya, ini menarik nih. Do your best in your capacity as a mom, di mana yang namanya kapasitas itu, yang pekerjaan yang Tuhan siapkan itu bukan pekerjaan yang seturut dengan kehendak saya loh ya. Tuhan minta saya untuk kamu jadi berkat buat anakmu dengan kau masakkan itu lunch makan siang anakmu. Karena kalau kamu siapkan makan siang itu beda, sayurnya lebih banyak, proteinnya bisa diatur. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, aduh saya itu bergumul untuk urusan begini Bapak Ibu. Karena saya tahu secara manusianya saya tidak pintar masak dan selama ini kami memang catering. Tetapi waktu saya mulai belajar untuk tidak saja tahu tentang Alkitab, tetapi yang paling penting adalah praktek Alkitab, praktek firman Tuhan. Maka Tuhan, Roh Kudus tuh ngomong gini, ya sudah coba masak, do your best for your daughter, untuk anakmu. Stop catering, mulai masak. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, saya tidak nyaman, tetapi waktu diingatkan bahwa saya harus melakukan semuanya itu dengan baik, karena pekerjaan baik itu Tuhan yang sudah siapkan in advance sebelumnya untuk saya, dan Tuhan katakan dalam Efesus 2 ayat 10 itu, untuk saudara dan saya hidup di dalamnya, jadi kita menjalani itu. Lalu saya mulai Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, dengan kesederhanaan saya mulai tanya ibu saya di rumah shock. Begitu anak yang satu ini tiba-tiba tanya gimana cara bikin capcay. Meskipun saya tahu itu bisa lewat YouTube, bisa lewat medsos ya. Tetapi saya mulai tanya dengan ibu saya itu sebagai satu langkah awal. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan menurut anak saya, capcay saya itu mengalahkan restoran besar di mall katanya. Dahsyat, beri kemuliaan dong buat Tuhan Yesus. Itu hanya laku buat anak saya loh ya. Saya itu hanya capcay laku untuk anak saya only. Jadi itu memang saking amazingnya ya anak saya ya. Gak pernah lihat maminya itu masak. Gak pernah sih memang. Tapi dia waktu satu hari saya bilang, kamu bawa lunch dari aku ya. I did this for you. I wake up early in the morning. Saya pagi-pagi bangun Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, jam 4 saya udah siap-siap. Takut kan namanya gak bisa masak ya. Takut ada error sana error sini, potong sana potong sini belum. Jadi saya bangun pagi-pagi, so I prepare things. Dan Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, waktu kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu rasanya beda. Amin. Dan pekerjaan yang Tuhan mau itu bukan pekerjaan huge, besar seperti boleh ada di atas mimbar ini, semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Starting from small things. Makanya Tuhan mengajarkan saudara dan saya untuk melakukannya secara setia dalam perkara kecil.
Kita sama-sama baca dalam Pengkhotbah 9 ayat 10. Yuk kita coba baca Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 10. Ya, saya akan bacakan Pengkhotbah 9 ayat 10. Apapun yang dapat dikerjakan tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Ini menarik. Sebab tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Alkitab meneguhkan kepada saudara dan saya, apapun yang ada di tangan saudara dan saya, itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita lakukan dengan benar. Karena itu bukan, jadi gini, saya melakukan tugas saya sebagai istri misalnya, ini karena contoh yang sampling keseharian ya. Sebagai ibu itu bukan karena perintah suami saya, no. Atau karena request dari anak saya, no. Tetapi Alkitab yang menjadi dasar pekerjaan baik yang saudara dan saya lakukan, meminta saya untuk melakukannya, do the very best. Do the very best. Coba multimedia boleh dibantu Pengkhotbah 9 ayat 10. Boleh dibantu supaya jemaat bisa membaca. Kita sama-sama baca ya. 3, 2, 1 nanti. Pengkhotbah 9 ayat 10. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan ini harus kita baca keras-keras. Telinga kita mendengar dengan baik. Kita perkatakan ini ya Bapak Ibu terkasih. Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9, ya 3, 2, 1. Segala sesuatu kemana engkau akan pergi. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, waktu itu cepat berlalu, time flies. Beberapa hari yang lalu saya itu bertemu dengan Brother John Sagala. Ya, tanpa sengaja di public transportation, saya baru masuk Transjakarta, saya baru masuk bus, tiba-tiba saya mau duduk, tiba-tiba saya lihat di ujung ada Brother John. Brother John langsung di bus tuh langsung, Ibu Pendeta, kayaknya sepertiga penumpang di belakang tahu kalau saya ini pendeta, padahal saya pakai jeans robek-robek gitu ya. Ibu pendeta. Wow, saya bawa ada teman saya 2 orang dan teman saya itu langsung yang terkaget-kaget ternyata temannya ternyata pendeta gitu ya. Jadi dan hari ini kita bertemu malam ini. Itu semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Karena we'll never know. Kita tidak pernah tahu hidup kita tuh sampai kapan, dan jangan sombong. Yakobus katakan bahwa hidup itu seperti uap. Sebentar ada lalu hilang. Waktu Tuhan masih berikan kesempatan kepada saudara dan saya untuk kita masih hidup. Mari, yuk saya mengencourage Bapak Ibu untuk do your very best in your capacity, not for others, not for your person next to you, but do it for God. Lakukan itu untuk Tuhan. Karena pada ujungnya saudara dan saya itu mempunyai tantangan yang luar biasa sebagai anak-anak Tuhan. Untuk saudara dan saya itu menjadi saksi-saksi Kristus. Dan menjadi saksi Kristus itu dimulai dari diri kita sendiri. Untuk kita itu berubah. Lalu kita mulai dalam lingkungan kecil kita, keluarga kita, pasangan, anak, orang tua. Next slide. Coba. Ya. Baru kita melangkah keluar. Dan pekerjaan baik itu memang akan dilihat oleh banyak orang karena Korintus katakan kita ini menjadi suratan terbuka. Rasul Paulus mengatakan demikian. Next. Sulit membayangkan bagaimana misalnya Tuhan mengizinkan saudara dan saya untuk kita boleh melayani pekerjaan Tuhan. Saya boleh berkhotbah, berada di atas mimbar untuk orang-orang banyak. Tapi saya tidak bisa menjadi berkat untuk anak dan suami saya, itu mengerikan. Itu sangat mengerikan Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Gak ada yang tahu. Itu hanya Tuhan dan yang bersangkutan yang tahu. Tetapi bagaimana kita bisa hidup seperti itu?
Karena hidup kita ini sudah bukan kita lagi tapi Kristus. Jadi harus ada rasa tidak nyaman jika kau mendua hati di dalam Tuhan. Karena apa yang kita perkatakan tidak sesuai dengan perbuatan kita. Bukan jemaat PD Fokus, amin. Bukan jemaat sini, jemaat jauh di Antartika sana. Jemaat di sini adalah jemaat yang penuh dengan roh hikmatnya datang daripada Tuhan yang tahu what to do based on this. The words of God here. Semuanya dasarnya hanya Alkitab, Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan. Jangan melihat ke kanan ke kiri. Kalau saya jadi ikut Tuhan Yesus, saya menerima kasih karunia, lalu saya melihat kanan kiri saya orang-orang yang sudah lebih dahulu jadi pengikut Kristus atau orang-orang Kristen. Saya lihat nih kanan kiri saya, depan belakang, saya bisa balik lagi seperti dulu. Pindah lagi saya. Tapi jangan. Mata ini fokusnya sama Tuhan. Lakukannya itu untuk Kristus. Apapun yang kau perbuat, Kolose 3:23. Apapun yang kau perbuat, perbuatlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Yuk kita lihat Kolose 3:23. Boleh dibantu, brother? Kolose 3:23. Ayo. Lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Maka rasanya akan berbeda, Bapak Ibu. Tidak mudah. Karena kedagingan kita akan menolak. Gak mau. Tetapi Tuhan akan mampukan saudara dan saya. Kolose 3:23. Kolose 3:23. 3:21. Apapun juga yang kamu perbuat, segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu standarnya Kristus. Itu standarnya saudara dan saya. Makanya saudara dan saya itu berbeda dengan orang-orang dunia. Karena standarnya beda, Bapak Ibu. Standarnya beda kita. Kita berbaik hati itu, Titus 3 itu katakan kita tuh mendapatkan kasih karunia bukan karena perbuatan baik kita loh. Tapi karena anugerah kemurahan Tuhan melalui Kristus Yesus. Jadi memang cara pandang kita berbeda. Nah kalau saudara dan saya sampai malam hari ini misalnya. Ini masing-masing perenungan. Belum menjadi pribadi yang berubah karena tidak mau. Bukan karena tidak bisa. Kita semua ini normal, puji Tuhan Yesus semua sehat. Tidak ada yang, aduh Tuhan Yesus, saya melayani orang yang cancer. Kemarin, aduh Tuhan Yesus, beberapa hari yang lalu, saya itu masih bangun malam ya. Jadi saya biasa suka kerja sampai tengah malam, bahkan sampai 2 jam 3, 2 pagi atau 3 dini hari. Suatu hari, belum lama kemarin, waktu saya sedang di depan laptop saya, jam 12 malam itu ada teman WA, Kak, manggil saya Kak Ita. Kak Ita saya mau telepon boleh? Saya pikir aduh Tuhan Yesus jam 12 malam mau konseling, mau curhat. Aduh badan saya udah rontok ya Bapak Ibu terkasih dan masih ada kerjaan yang harus saya kerjakan. Jadi saya bilang kita lewat WA dulu ya, jangan telepon, kita lewat WA dulu. Ternyata Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, ini teman lama, jadi kita gak pernah ketemu. Teman lama saya dulu di perusahaan yang lama, jadi bukan satu perusahaan pula, cuma satu lingkungan kantor. Lama sekali, ada kali 10 tahunan lebih kami sudah tidak bertemu muka sama muka sampai saat ini ya. Tidak bertemu muka sama muka. Dan waktu saya bilang kamu WA dulu aja, maksudnya karena saya masih kerjakan yang lain, WA dulu. Lalu kawan ini WA saya dan dia bilang gini, Kak Ita saya mau minta tolong, saya posisi di kantor polisi. Saya langsung shock Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Hati saya langsung, itu telepon dia, jangan berlama-lama karena posisinya bukan di tempat, bukan di rumah ya, tapi di kantor polisi. Lalu saya telepon kawan saya yang bersangkutan Bapak Ibu terkasih dalam Kristus dan posisinya sungguh tidak baik. Lalu dia bilang gini di antara pembicaraan kami, Kak Ita saya nggak tahu kenapa dari sekian banyak orang yang kami hubungi, kok saya ingat Kak Ita ya. Saya sempat tepok jidat juga sih Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, bagian yang horor-horor ingat saya ya. Bagian horor-horor ingat saya. Bapak Ibu terkasih, pada saat situasi sedemikian tidak nyaman dan itu proses itu sedang berlangsung ya, proses hukum itu sedang berlangsung. Ada keinginan untuk misalnya nanti kalau semua ini udah selesai, saya mau sungguh-sungguh ke gereja Kak. Saya ini gak pernah ke gereja, jadi gak pernah ke gereja itu pasangannya, suaminya. Istrinya yang sedang bermasalah, suaminya yang akhirnya bisa konsultasi sama saya, yang ketemu sama saya gitu ya. Dan ternyata Tuhan itu kirim si suami yang tidak
melekat sama Tuhan ini sebagai paket untuk pelayanan ternyata. Jadi masalah hukumnya ada, masalah non hukumnya juga ada. Dan pada saat itu misalnya si bapak ini bilang, iya nanti saya mau rajin lagi ke gereja, Ibu Ita, saya mau kembali lagi sama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, jangan saudara dan saya itu berbalik kalau Tuhan sudah sedemikian, kayak menghajar kita sedemikian rupa lalu kita bertobat. Saudara dan saya harus bersyukur, berterima kasih justru dalam keadaan baik, sehat, luar biasa. Tuhan izinkan saudara dan saya untuk melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik, do good works, which God prepare in advance, sudah Tuhan persiapkan dari awal. Dan kita hidup di dalamnya, jangan sampai tunggu sudah titik nadir mepet, sudah gak ada jalan, sudah sakit, sudah tidak bisa apa-apa. Dan kita mau berbalik melakukan pekerjaan baik. Mari Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Malam hari ini bukan kebetulan Bapak Ibu untuk kita diingatkan di waktu yang semakin singkat ini untuk kita meresponi dan melakukan apa yang Tuhan mau melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Dan ada satu kesaksian pribadi yang mau saya sampaikan ya kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus kita itu untuk saudara dan saya melakukan pekerjaan baik yang Dia sudah siapkan. Itu kembali bukan berarti melakukan pelayanan-pelayanan besar seperti di atas mimbar seperti ini. No, ini bagus, baik. Puji Tuhan, haleluya. Tetapi more than that, bagaimana saudara dan saya mempraktekkan melakukan pekerjaan baik itu. Melakukan apa yang di tangan kita itu dengan sungguh-sungguh dalam tugas dan tanggung jawab kita di rumah, di Yerusalem kita sendiri. Lalu di Yudea, Samaria, sampai dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya. Itu yang paling penting, amin. Jangan melihat yang di atas yang besar-besar, no. Tuhan itu melihat hati. Dan Tuhan melihat kesungguhan saudara dan saya melakukan itu dengan benar. Seturut dengan apa? Standarnya Tuhan. Bapak Ibu terkasih, tahun 2018 saya itu pertama kali melayani pekerjaan Tuhan untuk jemaat warga binaan di penjara. Saya diajak oleh teman dan saya itu setengah mati tidak nyaman awalnya, tetapi karena hati ini terus berkata, ikut aja Ita, ambil bagian dalam hal pekerjaan atau apapun yang Tuhan kasih suruh di hatimu untuk kau kerjakan, maka saya tetap lakukan itu. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, singkat kata gini, waktu saya datang ke sana, saya itu sudah punya tugas oleh teman-teman, diberikan tugas untuk saya ambil bagian dalam pelayanan ya, dan jemaat warga binaan yang kami layani, yang saya datangi pertama kali tahun 2012 itu mereka ada namanya momen atau sesi kesaksian pujian. Jadi jemaat warga binaan itu nyanyi, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Mereka bernyanyi, satu-satu mereka naik ke atas mimbar, mereka nyanyi. Dan suaranya jemaat warga binaan itu bagus-bagus Bapak Ibu. Waduh ini yang saya sampai merasa almarhum Glenn aja bisa lewat loh. Karena suaranya mereka jemaat warga binaan itu benar-benar luar biasa. Melengking tinggi bagus-bagus. Dan memang kebanyakan waktu itu tahun 2018 banyak dari Indonesia Timur. Ya. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Saya ini begitu melihat yang kesaksian pujian itu, ya ampun Tuhan Yesus suaranya, ya Allah. Itu ada orang yang suaranya seperti itu ya, bagus banget ya. Dan Bapak Ibu tahu gak yang Tuhan mau untuk saya kerjakan waktu itu dalam pelayanan saya gak kira-kira. Saya itu diminta untuk menjadi worship leader. Di tengah saya itu gak bisa nyanyi Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Beda dengan suami saya. Ya. Sering ini saya sampaikan. Kalau suami saya begitu brojol langsung haleluya. Haleluya. Itu suami saya banget tuh. Haleluya. Tinggal mau pilih suara 1, 2, 3, 4 ya. Tapi kalau seorang Ita, saya gak bisa nyanyi Bapak Ibu. Saya penyanyi kamar mandi ya dan amin karena tidak ada yang protes sama suara saya. Gak ada satupun sabun mandi apa tuh protes sama saya, gak ada. Tetapi waktu Tuhan izinkan saya harus melayani pekerjaan Tuhan dan tidak kira-kira menjadi worship leader. Saya hanya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Karena kaki saya gemeteran sekali di atas mimbar pelayanan di Rutan Cipinang saat itu ya. Saya cuma pegang teguh firman Tuhan dalam Roma 10:11. Barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Om Poli tahu ya Om, kalau keluarganya Pai Tua kan pasti
Suara 1, 2, 3, 5 aman ya Om Poli ya. Saya gak bisa Bapak Ibu. Sampai keyboardis itu harus memberikan tanda sama saya kalau saya mau masuk. Jadi harus ting. Baru Eka masuk. Kalau keyboardnya gak ting ya Eka nungguin. Jadi saya cantik-cantik aja ya, maksudnya nunggu sampai si keyboardisnya ngasih ting baru saya. Aku mau sepertimu Yesus. Tapi itu kalau udah ting dia dulu. Kalau gak ting dia ya saya gak masuk-masuk. Itu saya. Tetapi Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Waktu saudara dan saya meresponi dan kemudian melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Dalam panggilan Tuhan, dalam melakukan pekerjaan baik. Tuhan akan tolong mampukan saudara dan saya. Amin. Dan since then, sejak itu saya tidak pernah lepas itu menjadi petugas. Maksudnya saya pelayanan di penjara. Itu selalu menjadi worship leader. Saya tahu itu bukan karena kuat gagah saya. Tapi karena anugerah kemurahan Tuhan. Beri kemuliaan dong buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu dahsyat. Ada bagian saudara dan saya waktu kita melakukannya itu kayak tadi Kolose 3:23. Apapun yang kita perbuat untuk Tuhan bukan untuk manusia. Itu ada bagian saudara dan saya untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh dengan apa? Latihan. Tetap harus ada latihan. Hanya keyboardisnya dikasih tanda. Tapi tetap ya tolong kasih gue ting. Baru saya masuk. Tetapi Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Waktu kita merespon dan kita melakukannya itu rasanya beda Bapak Ibu. Dan next slide boleh? Tuhan bukakan pelayanan-pelayanan itu semakin luas. Ya, nah ini saya bersama suami dan kami punya tim kecil. Kami belajar untuk setia melayani ini saya di Lapas Narkotika Cipinang. Ya, next kami melayani juga pada saat masih pandemi. Jadi memang kita bicara memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam melakukan pekerjaan baik. Ini hanya contoh besarnya Bapak Ibu. Saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk dahsyat harus pelayanan di atas mimbar, pelayanan. No. Tapi kita lakukan itu mulai dari diri kita sendiri menjadi orang-orang yang berubah paradigma, berubah cara berpikir, berubah pola tingkah laku berdasarkan apa? Kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita bicara yang praktis tentang Alkitab ini karena apa? Tuhan akan melihat, jangan sampai kita yang ada di Matius 7, bukan kamu yang manggil aku Tuhan, ngeri loh. Itu paling mengerikan itu buat kita semua. Bukan kamu manggil aku Tuhan, yang masuk kerajaan sorga. Tetapi, yuk kita coba lihat Matius 7. Bukan kamu yang manggil aku Tuhan, yang masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi, kita yang melakukan kehendak Tuhan. Wah, ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus yang saudara dan saya harus sama-sama kita diingatkan. Bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena Tuhan yang akan memampukan saudara dan saya, amin. Pertanyaannya adalah mau gak saudara? Karena bukan masalah bisa atau tidak bisa, mau gak? Karena Tuhan melihat hati. Dan tidak ada pernah kata terlambat, amin. Kita mempunyai Allah yang setia, Allah yang sangat mengasihi saudara dan saya. Yuk 3, 2, 1. Kita baca bersama-sama, bukan yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan kehendak. Tidak ada kata terlambat Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Saya tetap membuat kita semua dari kebenaran firman Tuhan di malam hari ini untuk saudara dan saya tetap semangat, amin. Lakukan pekerjaan itu, tugas dan tanggung jawab saudara. Hai suami, lakukan tugas dan tanggung jawabmu seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Efesus 5. Hai istri, lakukan tugas dan tanggung jawabmu seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Hai anak-anak, kasihilah orang tuamu seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga saudara dan saya itu didapati Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Apa? Karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Dan Tuhan melihat itu dari kita semua, amin. Saya minta pemuji untuk naik ke atas mimbar. Ada 2 hal Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Dalam kita meresponi dan mengerjakan panggilan Tuhan. Ada 2 hal. Yang pertama, saudara dan saya harus terus tekun berdoa. Karena apa?
Kita tidak akan sanggup melakukan pekerjaan baik yang Tuhan siapkan untuk saudara dan saya, untuk saudara dan saya hidup di dalamnya. Kalau kita itu tidak melekat sama Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk kita bisa melakukan itu semua. Berdoa, minta tolong Tuhan pimpin saya, bimbing saya sehingga saya mampu Tuhan melakukan tugas dan tanggung jawab saya ini bukan melihat manusianya tapi melihat Tuhannya. Amin. Berdoa, minta kekuatan dan kemampuan dari Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, responi dan kerjakan panggilan Tuhan. Kita melakukannya dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, dengan setia, sungguh-sungguh. Saudara dan saya bisa bangun jam 4 pagi, misalnya saya bangun jam 4 pagi hanya untuk supaya tidak macet sampai ke kantor itu jam 5 pagi, tidur di parkiran mobil, memberikan yang terbaik untuk dunia. What a stupid I was. Tapi kok saya gak bisa kasih yang terbaik untuk Tuhan? Ayo, kita sama-sama diingatkan, Allah itu yang nomor 1. Kita boleh ada sebagaimana kita ada di malam hari ini semua karena Kristus, bukan karena dunia. Itu hanya media saja dunia itu bagi saudara dan saya. Fokusnya Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh dan setia. Dan biarlah saudara dan saya dengan Roh Kudus dimampukan untuk dapat menghidupi kehidupan kita ini dengan semakin melekat sama Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan.